Hey guys, welcome back to my channel Lilia Pictures. Teman-teman di sana semua, apa kabar? Seperti biasa, mohon tidak lupa untuk mendoakan teman-teman agar sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan sehat serta gembira di samping keluarga yang tersayang. Bagi yang baru saja tersinggah atau menonton video-video reaction di channel Lilia Pictures ini, sudilah kiranya teman-teman untuk menekan tombol subscribe dan lonceng yang gratis sebagai tanda dukungan kepada Bang Li. Terima kasih ya. Kali ini Bang Li ingin berkongsi informasi dan berita militer terkini dari RI. Dikatakan kesatuan antariksa akan dibangunkan menjelang tahun 2025 oleh TNI AU. TNI AU ingin membuat satuan antariksa, guys. Jadi pada pandangan Bang Li, antariksa ini mungkin space, angkasa lepas. Jadi Bang Li penasaran ingin tahu seperti apa, jom follow Bang Li. Mari kita on video ini. Let's go. Indo Magazine, TNI AU lanjutkan pembentukan satuan antariksa. Ya. Oh, ada berita dari Malaysia juga. Oke. Hey, hola Indo Magazines. Oke, lanjut kabar yang mantap jos. Nah, iya. Kali ini yang pertama datang lagi dari TNI Angkatan Udara, bos. Yang baru-baru ini menyatakan bakal melanjutkan rencana pembentukan satuan antariksa di tahun depan, tahun 2025 ya. Bahkan mereka menyatakan siap belajar dari negara-negara maju yang sudah memiliki satuan yang sama, bos. Nah, lantas lagi pertanyaannya, satuan seperti apakah ini dan apakah fungsi sebenarnya dari satuan antariksa? Kemudian negara-negara mana yang bisa dijadikan contoh oleh Indonesia sebagai tempat belajar? Setelah ini kita kupas, bos. Kemudian lanjut kabar kedua nanti yang tak kalah mantap, negara tetangga kesayangan kalian, yaitu siapa lagi kalau bukan negeri jiran Malaysia. Baru-baru ini dikabarkan bakal menjual jet-jet tempur sangarnya. Nah, lantas jet tempur apakah itu yang mau dijual Malaysia? Dan apakah sudah ada negara lain atau pihak yang mau membelinya, menawarnya? Penasaran beritanya? Cus! Markilas, mari kita ulas berita lengkapnya satu persatu. Iya, Markilas, guys. Lanjut. Oke, kabar pertama datang dari TNI Angkatan Udara yang baru-baru ini menyatakan bakal melanjutkan rencana pembentukan satuan antariksa pada tahun 2025 mendatang, bos. Nah, admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Tertanggal 11 Desember 2024 kemarin, bos. Hal ini pun ternyata diungkapkan langsung oleh Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara atau Kadispenau, Marsma TNI Ardi Syahri, yang menjelaskan bahwa satuan antariksa telah dijadwalkan menjadi salah satu fokus utama TNI Angkatan Udara dalam anggaran tahun depan. Beliau katakan pasti satuan antariksa akan kita lanjutkan dan sudah kita programkan. Mantap. Jadi program pembentukan satuan ruang angkasa ini pun sudah pasti akan dijalankan, bahkan menjadi fokus utama untuk anggaran tahun 2025 nanti, bos. Dan pembentukan satuan ini pasti digenjot karena menurut beliau menekankan bahwa tantangan pertahanan udara di masa depan semakin kompleks, terutama yang berkaitan dengan teknologi cyber dan kecerdasan buatan atau AI. Oleh karena itu, Kepala Staf Angkatan Udara atau Kasau Marskal TNI M. Tony Harjono telah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk meningkatkan kesiapsiagaan di bidang pertahanan udara. Ujar Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara Marsma TNI Ardi Syahri ini, bos. Penerangan. Dan sebelumnya, pembahasan mengenai satuan ruang angkasa ini pun juga sempat diungkap oleh Kepala Staf Angkatan Udara Kasau Marskal M. Tony Harjono sendiri, bos. Di mana beberapa waktu lalu Kasau Tony mengaku terbuka untuk belajar dan berkolaborasi dengan negara lain demi mematangkan konsep satuan ruang angkasa yang akan dibangun. Pada 26 September lalu, Gubernur Akademi Angkatan Udara, Marskal Muda TNI Purwoko Haji Prabowo saat membacakan sambutan Kasau Tony dalam membuka seminar yang bertajuk Space Capability Development dalam memperkuat pertahanan RI dengan pembentukan satuan ruang angkasa, mengatakan bahwa kita juga harus belajar dari pengalaman negara lain yang telah lebih dulu membentuk satuan antariksa. Seperti katanya adalah Amerika, Australia, dan Prancis, bos. Australia yang tujuannya katanya adalah untuk memahami insight, best practice untuk implementasi lebih lanjut di Indonesia. Mereka udah lama ya. Nah, lantas pertanyaannya,
Pasukan seperti apakah ini? Satuan Antariksa Indonesia? Apakah yang dapat kita lakukan dengan pasukan antariksa ini di Indonesia? Ya, ini canggih, ini Simak perlu. penjelasannya sampai habis, bos. Ini amat dibutuhkan ya guys. Indonesia juga besar negaranya. Oke, jadi admin jelaskan dengan bahasa mimin aja ya. Oke. Jadi bagi kita masyarakat awam, masyarakat sipil, jika pertama kali mendengar nama pasukan antariksa, mungkin yang muncul di benak kita adalah pasukan-pasukan luar angkasa dengan pesawat luar angkasa, bahkan mungkin tiba-tiba muncul pula gambaran seperti pasukan Star Wars dengan pedang-pedang lasernya ya kan. Iya, iyalah. Nah, namun pasukan antariksa yang dimaksud di sini bukanlah yang Star seperti Wars. itu, bos. Pasukan antariksa di sini dibentuk dengan tujuan untuk mengantisipasi ancaman-ancaman yang bisa saja datang dari luar atmosfer bumi. Nah, apakah itu alien? Alien? Ya, mungkin saja alien bisa masuk perhitungan. Namun yang lebih masuk akal adalah ancaman-ancaman yang lebih nyata dari luar atmosfer bumi seperti rudal-rudal ICBM, rudal antar benua yang biasanya terbang melewati atmosfer bumi, dan juga ancaman-ancaman lain dari luar angkasa seperti satelit, bos. Satelit yang bisa saja memata-matai wilayah kita, bahkan mengambil titik koordinat strategis di wilayah kita sebagai target sasaran. Mata-mata, guys. Namun, admin rasa untuk membentuk pasukan antariksa ini pun pasti membutuhkan waktu lama, bos. Dan paling tidak minimal ya kita harus punya satelit militer ya kan, serta sarana-sarana pendukung lainnya, seperti pasukan cyber yang mengerti tentang artificial intelligence. AI. Makanya dikatakan bahwa sebagai bagian dari rencana pembentukan satuan antariksa ini, TNI Angkatan Udara akan belajar dari satuan antariksa negara lain yang eksis sudah lama, seperti misalnya US Space Force dari Amerika, kemudian Komando Luar Angkasa Prancis, yaitu Commandement DL Space Prancis, atau juga bisa kita belajar dari Australia. Ingat saat ini negara kita Indonesia telah menekan perjanjian pertahanan yang lebih dalam dengan Australia. Mantap, Jos. Nah, pertanyaannya apakah pasukan antariksa ini akan segera bisa terrealisasi? Kita doakan saja semoga secepatnya semuanya bisa ready, bos. Iyalah. Mantap. Oke, lanjut kabar kedua yang tak kalah sangar. Datang dari tetangga sebelah rumah kita, yaitu negeri jiran Malaysia. Jadi baru-baru ini dikabarkan bahwa Malaysia katanya bakal menjual 6 jet tempur sangarnya yang pernah menjadi kebanggaan dan ujung tombak negara jiran, yaitu jet tempur F5. F5 kira-kira sudah adakah yang menawar pesawat jadul ini? Buatan Amerika ya? Dari Airfence. Dikatakan bahwa Menhan Malaysia dalam keterangan tanggapan lisannya menyatakan 6 jet tempur yang pernah menjadi ikon film wirangkasa ini akan dilepas melalui perdagangan barter. Dikatakan bahwa beberapa tawaran pembelian dari perusahaan luar negeri juga telah diterima Malaysia untuk jet tempur ini, bos. Namun katanya lagi, proses pelepasan atau penjualan harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, dan juga harus atas persetujuan dari sang big boss, yaitu pemerintah Amerika. Berdasarkan perjanjian yang telah diteken pada saat akuisisi pesawat ini. Demikian bunyi pernyataan Menhan Malaysia. Nah, artinya kini sudah ada pihak-pihak yang mau membeli jet tempur F5 ini, bos. Yaitu katanya tadi beberapa perusahaan dari luar negeri. Namun, sepertinya jet-jet tempur ini mau dibeli bukan untuk kembali dipakai sebagai jet tempur, tapi dijelaskan lagi bahwa proses pelupusan pesawat ini melibatkan beberapa cara, antara lain menjadikannya sebagai monumen, kemudian sebagai alat peraga, dan bisa juga digunakan sebagai stok suku cadang tertentu untuk peralatan yang masih berfungsi. Nah, jadi nampaknya Malaysia lagi membutuhkan duit nih, bos. Dan ada benarnya juga, daripada pesawat-pesawat ini jadi besi rongsok, dipajang begitu aja sebagai monumen, atau dibuang begitu saja, ya ada bagusnya dijual kepada pihak-pihak yang memerlukan, entah itu sebagai stok suku cadang untuk komponen-komponennya, sehingga dapat menghasilkan pulus bagi kocek negara.
Karena ya yang menggunakan jet tempur F5 ini bukan cuma Malaysia, bos. Tapi ada banyak negara lain, dan jauh-jauh di tahun sebelumnya Malaysia juga pernah menjual 2 unit jet tempur F5B-nya kepada Thailand. Nah, itulah sedikit penjelasan mengenai Malaysia yang masih bakal menjual jet-jet tempur legendarisnya ini, bos. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian keren juga barbar. desain. Dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax Indo Magazines. Terima kasih Indo Magazine. Itu dia tadi guys, 2 berita. Berita mengenai antariksa, satuan antariksa, angkasa lepas, ya, space, ya, luar angkasa. TNI AU udah pasti katanya akan membangunkan satuan tersebut tahun depan dengan mengadakan kerjasama dan menimpa ilmu dari negara-negara yang udah ada satuan antariksa yang sudah lama seperti US, Amerika, Australia dan juga Perancis. Guys, Perancis hingga adakan pasukan komando angkasa, komando antariksa. Waduh, gimana itu ya? Satuan antariksa ni untuk menjagalah dari luar angkasa, ancaman dari luar angkasa yang ingin menerobos ke Indonesia. Kadang-kadang kita gak tahu, gak pasti bila-bila masa aja serangan dari ruang angkasa itu muncul, sama ada dari negara, dari pihak-pihak yang ingin bermusuhan ataupun yang benar-benar dari angkasa sana, guys. Seperti kata Amin tadi, sepertinya alien. Seperti Indonesia juga, Bang Li rasa amat membutuhkan satuan tersebut kerana negara yang besar, terlalu jauh, ya, ingin dipantau gitu ya, dari angkasa lebih mudah ya. So harus ada satelit, harus bina dibangunkan satelitnya, dan juga ya sudah pasti akan ada stasiun-stasiun antariksa di sana, luar angkasa. Semoga RI dapat merealisasikan dan membangunkan satuan antariksa tersebut. Dan berita seterusnya mengenai jet tempur legendaris kepunyaan negara Bang Li, Malaysia. Udah lama ya berkhidmat, udah sampai masanya untuk pensiun, tapi masih bisa digunakan walaupun harus dipensiunkan. Tapi ada juga negara yang masih membutuhkan seperti alat gantinya, spare part, mungkin dari segi teknologinya ingin digunakan sebagai pembelajaran untuk bakal pilot-pilot baru ya. Jet yang ingin dijual Malaysia itu adalah F5A buatan Amerika. Ingin dijual pun harus mendapat kebenaran dari Amerika. Itulah ya. Semoga ianya berjalan dengan lancar. Jadi guys, seperti biasa, jika teman-teman mempunyai sebarang informasi dan maklumat ingin kongsikan bersama, sila share dan komen, kita bincang dan bahas sesuatu yang baik dan positif, gak ada salahnya. Sampai sini dulu, terima kasih kerana sudi menonton video kali ini bersama Bang Li. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video reaction yang akan datang di channel Lilia Pictures, channel video reaction pilihan anda. Salam sayang dari Lilia Pictures. Assalamualaikum. Bye bye guys.